Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahiratin ummahatil mu'minin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa ma'allimina wa arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin amma wa tagashaw bi rahmatihi wa maghfiratihi wa jannati Allah يغفر لنا ذنوبنا ويشرح لنا صدورنا ويتمم مرادنا ويبلغ مقاصدنا جاهد محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalam ala ajalli hamdillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hakimni salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqna wasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wal alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kasih sayangnya, mencurahkan keberkahannya, memberikan kita taufik wal hidayah. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesekian kalinya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesekian kalinya kita masih semangat, masih terus kompak. Alhamdulillah, majlis kita malam hari kita lanjutkan kembali rutinitas kita, istiqomah kita hari malam Kamis. Semoga apa yang terlaksana pada malam hari ini membawa keberkahan buat kita semua, hal-hal yang menguntungkan kita dunia akhirat, hal-hal yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Untuk materi pada malam hari ini kembali kita membuka kajian kitab Bulughul Maram yang pada rangkaian pembahasan masih tentang hukum sifat sholat dan tentunya masih membuka hadis-hadis berkaitan dengan permasalahan dalam sholat. Pada pembahasan yang sebelumnya diuraikan tentang salah satu kewajiban dalam sholat, rukun dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Fatihah adalah sesuatu dalam sholat yang wajib dilaksanakan dan tidak dianggap sholat seorang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Nah, panjang lebar kita membaca Al-Fatihah. Dan selanjutnya bagian daripada sunnah-sunnahnya sholat adalah membaca surat. Ya, surat-surat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat dalam setiap sholat itu bahkan ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Jadi kalau kita menggunakan konsep sunnah, maka di sana ada bacaan-bacaan yang menjadi harus kita ikuti. Jadi enggak asal baca surat pilih surat, ya. Walaupun tetap dianggap tidak sunnah. Kalau ada orang yang sholat baca surat itu tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak dianggap sunnah.
ya tidak dihukumi sunnah dan dia tidak mengikuti sunnah. Secara umum Nabi Muhammad mengatakan, pilihlah surat-surat jika kalian sholat berjamaah, pilihlah surat-surat yang pendek. Tetapi kalau kalian sholat di rumah, ya terserah. Ya. Nah dalam kitab fikih dijelaskan ada pembagian surat-surat yang diistilahkan dengan kelompok surat. Ada yang panjang terpisah, ada yang pendek terpisah. Kelompok surat-surat yang dibaca pada sholat itu kebanyakan dipilih surat-surat yang surat-surat terpisah yang pendek. Terpisah maksudnya kalau ada orang sholat baca Al-Baqarah panjang, ya nyambung lagi itu tidak terpisah. Yang terpisah itu surat-surat pendek, ya. Rakaat pertama baca ayat ini, rakaat kedua baca ayat ini, beda-beda, makanya disebut terpisah. Di antara surat yang terpisah itu banyak kan. Kalau kita hitung dari mulai yang paling gampang juz amma, dari juz amma sampai An-Nas Al-Falaq itu terpisah kan. satu surat ya bisa. Kalau kita sebagai taraweh dari mana biasa kita? Dari Al-Hakumut, terus dirunut ke bawah ya. Al-Hakumut, baru Wal-Asri, baru Wailul, Alam Taro, terus ya. Nah ini terpisah namanya, sebut istilahnya. Kelompok yang terpisah pendek biasanya kita ambil dari mulai wadduha ya, wadduha ke bawah terpisah, pendek terpisah. Nah kalau kita ke atas, nah itu bukan pendek lagi, dia sedang ya, bahkan ada yang panjang. Nah, boleh nggak ada bacaan-bacaan yang ditentukan pada sholat-sholat tertentu yang dipilih surat-surat yang dianggap panjang? Berapa lama sholat Jumat? Situ ulama mengatakan sholat Jumat itu durasinya sholat itu 20 menit. Ya. Sholatnya Nabi Muhammad ulama menghitung sekitar 20 menit. Kenapa 20 menit? Dilihat apa yang dipilih dibaca. Ya, kadang-kadang Nabi baca surat Al-Ataka dan Al-Ataka dengan di umumnya. Ya. Tapi Nabi kadang tidak memilih dua surat itu, ya. Surat apa itu lupa itu. Tapi ingat, itu durasinya sekitar 20 menit. Maka di situ dikaitkan berarti khutbah nggak boleh lebih dari 20 karena prinsipnya khutbah harus lebih pendek dari sholat. Pernah Nabi sholat diikuti oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kayaknya pengen saya batalin ini, ya. Kenapa? Lama aja Nabi baca sholat. Ya, itu dalam hadis Nabi Muhammad rakaat pertama baca Baqarah. Baca Baqarah. Kelar Baqarah dikira ruku, enggak lanjut. Apa? Habis Baqarah. Lanjut lagi. Begitu ya. Waduh, lama. Kira-kira itu gimana kalau ada imam itu baca Al-Baqarah? Hah? Buset deh. Miring kanan, miring kiri itu kan Pak. Nah itu bacaan Nabi. Kita lihat hadis pertama riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala kunna suruh qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil dhuhri wal 'ashri. Kita kata sahabat ini pernah mengukur lamanya sholat Nabi pada sholat duha dan asar. Fahazarna, maka kami ukur berdiri Nabi fi raka'atainil awwalatain pada 2 rakaat pertama sholat zuhur
qadr alif lam mim as-sajdah. Sekitar 20 menitan kurang. Itu rakaat pertama dan kedua seukuran baca alif lam mim surat as-sajdah ada ya. Dan 2 rakaat kedua wa fil akhiraini baina qadri nisfi min dari separohnya. Kalau kita tebak-tebak Nabi sholat duhurnya ada setengah jam. Itu kan hitung rukunya, hitung sujudnya, hitung tahiyatnya, sekitar setengah jam sholat duhurnya Nabi. Ente ada setengah jam? Nah, menit ya. Wa fil awliyain minal asli ala qadil akhirain minal dhuhri wal akhiran minal dhuhri. Sholat asar separohnya lebih pendek dari sholat duhur. Gitu ya. 2 rakaat pertama sholat asar seperti separohnya sholat alif lam mim sajadah. 2 rakaat terakhir sholat asar separohnya lagi. Ya, nah itu dia. Nah, ini menjelaskan bahwa di antara sunahnya sholat memilih surat-surat tertentu. Nah, di sini boleh juga memilih surat yang agak panjang. Tapi dengan pertimbangan ya, kalau sholatnya bersama jamaah, ya, kata Nabi dalam hadis yang lain, karena di belakang ente ada orang tua dan ada orang banyak orang tua dan banyak keperluan itu. Orang tua kelamaan geget ya, geget dia dengkul goyang. Anak kecil kelamaan canda ya, baca surat pendek ini di menit 44. Nah itu ya. Nah, harus bijak memilih itu. Kita dicontohkan oleh pendahulu kita, orang-orang yang sholat. Lihat yang dibaca apa? Nggak jauh. Wal asri, akumut, lam nasro, lam taro, inna, kuliah, arwaital. Itu kan? Yeah. Sekitar itu aja ya yang dibaca. Karena apa? Sekali lagi malah kepertimbangan bahwa zamannya udah beda ya. Kita zamannya kita sekarang ini orang udah keperluannya banyak, orang udah kesibukannya banyak ya, dan orang tingkat khusyuk ibadahnya udah ya. Selanjutnya riwayat Salman bin Yasar dari kana fulan yuqilul awwalain Bilaturi muyakhaf fil asli wa yaqra fil maghrib bi kisarin mufassal wa fil isya bi wasatihi. Dijelaskan tambahan untuk sholat maghrib ya, memilih kisarul mufassal. Apa itu kisarul mufassal? Saya katakan tadi surat-surat yang pendek yang terpisah. Yang mana tadi ya, yang umum kita baca. Begitu juga untuk sholat isya, pilih yang agak panjang dikit pertengahannya. Berarti kalau kita gambaran sholat isya tuh paling dibaca suratnya Wadduha ya, apalagi tuh Lamnya Kunil, Watini wa Zaitun, Hidazul, apalagi Hidazul, Adiyat, Al-Qari'ah, itu katakan itu ya, Al-Qari'ah, wajar kalau mati sama itu. Tapi pada praktiknya justru kalau udah sholat isya, kalau nggak kul dibaca udah. Ya, kalau sholat isya kul apa kul dah? Ya kul. Insya Allah kalau Ustaz ketemu dan sampai sekarang Ustaz masih cari ya di kitab-kitab toko-toko kitab itu biasanya ada poster-poster itu udah ketemu jadi bapak Ustaz bolak-balik condet toko-toko ada poster yang itu ada jadwal bacaan sholat dalam seminggu beda-beda ya, dalam seminggu 5 rakaat
itu beda-beda bacanya. Ya. Sebagian ulama ada yang hafal, dulu mah kita hafal itu, kita hafal, kalau lupa udah. Ada sukanya itu, ya kita beli, kita tempel di rumah, baca pakai aturan itu. Wa bisubhi bitiwali, dan kalau subuh baca yang panjang. Jadi ada kisor, pasal, pendek, ada pertengahan, ada panjang. Yang panjangnya itu ya subuh. Kita lihat hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalatil fajri yaumil jum'ah alif lam mim tanzil, sajadah dibaca, dan surat Al-Insan ad-dahr. Ya, baca. Sunnah salat subuh pada hari Jumat. Subuh Jumat baca. Ya, kalau kita dari kecil dulu di pesantren guru baca itu mulu. Ya. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an. Asal ngapa deh? Lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana. Tuh ya saya baca surat ad-dahr, al-insan, al-ata al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada suatu masa di mana manusia belum disebut, belum ada. Ya. Ada suatu masa di mana manusia belum dinyatakan ada. Itu yang di surat itu. Kajian luas. Di subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat yang dibaca dua surat itu. Ya, Alif Lam Mim Sajadah dan surat Ad-Dahr. Surat saya nggak hafal, Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa-apa bawa Al-Quran. Allahu Akbar. Sampai Allah. Jangan bawa HP kalau bisa, Pak. Ya. Lagi baca ada telepon masuk, ubah. Hah? Ubah kan? Stiker. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Hudzaifah qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa marrat bi ayatul rahmatin illa waqaf indaha yas'al wala ayatin adab illa ta'awwad minha. Hadis ini menjelaskan Nabi Muhammad kalau sholat, kata sahabat ya, kalau lewat ayat-ayat sorga, ayat-ayat ampunan, berhenti dia minta, ya Allah. Kalau lewat ayat-ayat adab, ya cerita tentang kaum yang dimutakan api, kaum yang dilemparkan batu api, lewat ayat berbicara tentang adab neraka, berhenti, ya Allah, dia selamat. Itu etika membaca Al-Quran. Setiap lewat ayat-ayat rahmat minta, setiap lewat ayat-ayat adab bermohon, ya rahmati ya Allah. Ya, itu maka penting bagi ente PR-nya apa? Pahami, ya pahami yang ente baca, itu pentingnya. Makanya dalam standar khusus harus paham ya berkali-kali. Sholat terikat dengan aturan yang disebut rukun, fardu, wajib itu. Sholat ya. Berapa rukunnya sholat? Masih ingat ada 18, ada 17, 18. Itu rukun sholat. Sunah-sunahnya nggak kayak itu. Tetapi ada hal yang menjadi inti dalam sholat itu yaitu khusyuk. Khusyuk itu menjadi vital karena khusyuk yang menentukan diterima nggak sholat kita. Kalau ente sholat disiplin nama rukun sunnah, ente masih dikatakan sah sholat ini. Udah sholat, udah sah. Orang semua atau dipakai, diterima nggak? Oh nggak alam. Diterima nggak?
Wallahu. Banyak faktor yang menyebabkan sholat itu bisa berkenan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa karena sholat kita pakai pakaian nggak bersih, najis, tempat najis. Bisa kita wudunya nggak beres. Bisa kita hati kita kotor. Bisa karena kita juga nggak khusyuk, melayang-layang kemana-mana sholat. Nah ini, maka itu standar untuk ente awam. Udah berkali-kali Ustaz pesannya, jaga standar itu. Standar khusyuk buat kita pertama apa? Lupa pada sakanat jawari'u, anggota badan diam, jangan garuk, jangan godek ya, jangan apalagi terdangak, kita lihat di dinding, kita lihat kaligrafi, kita lihat sejadah, lihat pakai baju orang. Nah itu mulai itu kita diam kan ke tempat sujud. Dua, memahami apa yang kita baca. Yang kita baca paham nggak? Nah, itu. Mulai baca Al-Quran apa? Surat-surat pendek. Alam nashrah laka sadrak. Mulai artinya apa? Baca inna a'tayna apalin apanya. Nah ketika ente baca ayat itu, ente paham. Asal ente paham yang ente baca, yakin sholat ente khusyuk. Ketika ente konsentrasi dan memahami yang baca, berarti ente pikiran kagak trapeli kemana-mana. Kagak ngayang, kenapa? Ente saraf otak ente lagi konsen sama makna al-Quran. Anggota badan tenang, mata ke tempat sujud, yang ente baca paham, khusyuk udah. Ya, kalau ente udah sampai standar itu, terima. Ya, yakin terima. Asal ketentuan-ketentuan lain juga ada, ya. Namanya ente harus suci, gitu kan? Baju suci, bersih, wudu rapi, ya enggak? Kaki kagak ada apa namanya? Gak ada kotoran. Nah itu dah yang penting. Asal semuanya rapi, ente menjalankannya seperti itu, yakin sholat terima. Nah ini ibadah mah yang utama diterima berkali besar. Sama ini ente ibadah yakin dan terima. Nah, itu. Udah sholat, oh udah rapi. Tapi saya sholat melampun Ustaz, bikin apa gaib. Perlu dikodok nggak usah. Saya lagi sholat liatin baju orang, perlu dikodok nggak? Diulang nggak usah. Orang sah sholat ente, cuman diterima nggak deh? Itu. Ibadah jangan sia-sia. Itu masalahnya. Standar 3, mata nunduk, badan diam, paham apa yang ente? Nah, itu. Gak usah panjang-panjang. Pilih yang pendek-pendek. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqian aw sajidan. Kata Nabi, saya terlarang ya kalau ruku sama sujud jangan baca Al-Qur'an. Wa amma ruku fa adhimu fi rabb. Kalau ruku subhana rabbiyal, wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Subhana rabbiyal a'la. Baca. Fakun min faqaminun ayastujaba lakum. Kenapa? Berdoa, berharap besar, harapan diterima. Qalat riwayat Aisyah menjelaskan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ingat definisi sholat. Ingat ya. Apa itu sholat? Sholat itu adalah ucapan dan gerakan. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu teknisnya. Ada definisi secara bahasa. Sholat itu apa secara umum? As-sholatu wa doa. Sholat itu doa.
Maka ketika kita sholat, pada hakikatnya kita lagi mi'raj ke langit, kita lagi munajat, kita lagi berdoa. Maka apa yang kita baca dihukumi semua sebagai kata-kata doa. Apa yang kita baca semua dihukumi sebagai kata-kata doa. Nah, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialognya kita kepada Allah itu bukan seperti dialog dengan manusia. Ya. Ini paham ya? Filosofi begini. Ada yang ngomong sama Roni, dialog biasa, Ron, kabar baik, sehat, gimana Pak gitu. Maka ini sebagai komunikasi aja. Anda kasih kabar, dia kasih berita, gitu kan? Itu komunikasi. Tapi ketika Anda mau meminta kepada Roni, Ron, gue minta tolong nih, ya, kalau bisa besok bikin. Nah, redaksinya meminta. Ya, tapi kalau Anda ngobrol biasa, nanya kabar baik, sehat, itu belum dipahami sebagai permohonan. Ya, ngobrol kan. Tetapi kalau ada bicara kepada orang yang levelnya di atas sana, kagak minta orang paham. Gitu ya. Ada Agus datang ke rumah RW, ya, jalannya letoy, jalan, wah, ada botol aqua tendangin, wah, depan pintu RW, digigitin kuku aja, nggak oke ini. Assalamualaikum PRW, belum tahu gitu. Ya belum tahu kan? Ya, omongannya dianggap permohonan. Itu bang nggak? Karena levelnya. Nah, kita bicara sama Allah, redaksinya apa? Memuji apa? Tetapi dihukumi adalah permohonan, doa. Itu makna. Sholat itu sebagai bahasa apa sih? Sholat itu as-sholatu lughatan dua. Sholat itu secara defini bahasa, ya, doa. Kenapa? Karena kita sedang dialog dengan Tuhan. Maka karena yang diajak dialog orang yang zat level di atas kita, maka kita dihukumi doa. Maka bahasanya, nah jadi itu paham. Kalau orang dialog selevel, ya selevel namanya kan ya, maka bahasa selevelnya harus pakai. Ya, Bani ngomong sama Ahmad, ya kan? Ente aneh kan gitu ya. Jadi kan bahasa perbalik itu, ente aneh. Tapi kalau Bani ngomong sama ayah, ente aneh bukan? Wah, manggil sama ya, ente udah makan ya? Waduh, digebukin ke kasar loh. Ya, pernah digebukin ke kasar pernah? Kalau kasar gebukin. Nah ini apa? Level udah. Maka ya, ayah ada tamu depan. Ya, ada tamu depan. Ayah. Kenapa beda? Berarti ngomong sat, ente bikin kopi nggak sat? Waduh, ente mau kopi sat? Itu gitu ya. Kayak begitu, disesuaikan. Ya, hati-hati ngomong sama orang tua. Ya, jangan ente aja. Makanya ada bahasa Arab itu dipahami kalau kita ngomong sama orang tua pakai antum. Sebenarnya kaidahnya nggak boleh. Ya, nggak usah. Saat antum sehat aja boleh, tapi kan kalau secara akhlak boleh aja, tapi cara saya nggak boleh. Kenapa? Antum buat orang lebih dari 2, 3. Ustaz ngomong baik, antum semuanya adalah murid aneh. Oh, murid aneh pas, karena nah demikianlah penempatannya. Ketika kita dialog sama Allah, bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat
dipahami oleh Allah ini sebagai permohonan. Walaupun kalimat yang diterjemahkan ini adalah pujian, maka dari itu perbanyaklah doa. Ya, ketika sujud, udah baca yang banyak, baca. Boleh nggak kita menambahkan dengan bacaan-bacaan selain bacaan yang ditentukan? Boleh-boleh aja. Ya, cuman sesuatu yang sifatnya redaksi dari kita kadang-kadang nggak pas. Ya, nggak pas. Ini baca Ustaz jelas secara bahasa Arab. Kita menggunakan redaksi, ada nggak Nabi Muhammad menggunakan itu? Ada. Pakai apa yang sudah dibacakan oleh Nabi. Demikianlah kata ulama, afdhalu doa makana waridan. Sebaik-baiknya permohonan kata doa adalah yang ada contohnya pada Nabi, warid dari Nabi ada. Jadi kalau kita ngarang-ngarang sendiri boleh nggak? Silakan. Tapi ada pilihan utama, sesuatu yang dicontohkan Nabi. Tahu apa? Kata-kata kita, kalau takut kata-kata kita sama ya enggak? Bahasa kita nggak pas. Ada, maaf, kelompok zikir itu, kita dengerin. Ya. Jadi gini, Astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Astagfirullahaladzim. Pernah dengar ada kelompok zikir itu? Hah? Li abi wa ummi, astagfirullah li abi wa ummi. Artinya benar, saya minta ampun kepada buat ayah dan ibu. Itu redaksi kita, nggak pantas, nggak enak bahasa Arab dengernya juga kayaknya jangan. Sebab redaksi Arabnya nggak begitu. Astagfirullahaladzim li walidayya walijab, kan begitu. Ya, tetapi ketika redaksi itu diserahkan sama kita sekarang ini kedengeran jangka. Ya abi wa ummi, bi abi wa ummi wa sahibi wa bapak ustadi, tambah ngaco lagi, ya tambah ngaco. Secara kata bahasa tidak enak kedengarannya, bukan kagak benar, kagak enak, nggak begitu. Orang Arab nggak biasa ngomong begitu. Nah, disitulah penekanannya. Kalau kita berdoa, pilih redaksi yang memang udah pernah Nabi. Atau kalau bisa redaksi yang orang Arab dah, ya, karena kaidah orang Arab yang paling paham cara menyusun kalimatnya, ya. Kadang dalam bahasa Arab itu penggunaan terjemahannya, ya, dialih bahasakan ke Indonesia bisa beda maknanya. Bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, alih bahasa bisa beda makna, walaupun sama-sama diterjemahkan benar. Kenapa? Penggunaannya nggak seperti itu. Ya, penggunaannya nggak seperti itu. Bahasa Arabnya cek tidur sudah laut, gue ya salah. Bahasa Arabnya di luar otak apa sih kapal? Regulasi kan dia nggak tahu dia kata ada apa lu di luar otak apa di luar kepala ya berapa lu apa di luar kepala? Kalau menurut kaidah orang Indonesia apa di luar kepala punya apalnya udah ngotot dah gitu ya Pak. Apa di luar kepala? Tapi dalam bahasa Arab apa di luar kepala bukan berarti Khorijur Rosi kata Aceh, bukan Kholij luar Rosi malu, bukan itu. Enggak. Apa di luar kepala bahasanya adalah an-dhahril qalbi, di luar hati, di apa? Di permukaan hati. Maksudnya kalau bahasa Indonesia di luar kepala, tapi redaksinya
Tuh, redaksinya beda. Kalau itu makanya bahasa itu belajar bahasa itu kesulitannya di sana. Ya, kembali ke persoalan. Bolehkah kita menambah-nambahkan doa? Kalau pada prinsipnya sholat boleh, tapi diusahakan jangan pakai bahasa ente, jangan pakai redaksi ente, takut kagak enak kedengeran. Ya, itu aja. Ya udah aja pakai kayak ini aja udah, kayak iklan Sprite zaman dulu. Ya Allah, Kata yang ku mau. kau tahu apa yang gue mau? Boleh, udah selesai. Kau tahu apa ya? Wa ma anta a'lamu bihi minni, bahasa Arabnya. Dan kau lebih tahu lagi dari aku. Nanti akan kita ketemu doa-doa yang dibaca Nabi saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku', Nabi Muhammad ketika dia bangun kepalanya ketika tidak dari ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ahlat tanah wal bati haqqa ma qalahu wa kullu dzalika abdun. Allahumma berarti juga la mani'ah lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dal jaddu minka. Dibaca di saat lu, kalau pikirnya ulama itu dibaca setelah sholat, ya kan? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddu minka. Doa Nabi. Dalam hadis yang lain apa? Baca setelah sholat. Tapi dalam hadis yang lain kan Nabi Muhammad juga baca itu pada saat ruku. Jadi ada tambah doa boleh baca. Nah, itu. Jangan sekarang-karangnya aja. Ngeri, kagak enak kedengerannya gitu ya. Apa doa ruku namanya tadi? Hah? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddu minka. Oke, ya. Nanti akan ada lagi. Pindah ke rukun selanjutnya setelah Al-Fatihah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjud ala sab'ati aqwam. Dalam riwayat sab'ati aqwam, kami sholat diperintahkan sujud di atas 7 anggota atau 7 tulang sendi. Ala jabha wa asara biyadil anfi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Apa 7 anggota? Jidat, telapak tangan, lutut dan telapak kaki. Telapak kaki tekuk ke depan, sebagaimana tangan kita lurus ke depan. Diisyaratkan agar semuanya akan pindah, ya. Pindah. Tangan dibuka, ada posisi di bawah telinga, sejajar dengan telinga ya. Di telinganya jajar, tep. Oh ya, sejajar sama telinga. Telapak tangan kita sejajar sama telinga. Bukan begini. Ya, bukan begini kayak buaya, waduh jangan ya, sejajar dengan telinga. Makanya ada hadis yang sama, ketika kita sujud panjangilah. Ada hadis panjangilah maksudnya apa? Biar lama. Ada orang pahamin lain panjang dia begini sujudnya, makanya kita buat orang. Pengen diinjak apa nih? Bagian sujud tuh, wah udah sikupnya diangkat. Kan suruh panjang Ustaz, bukan itu. Itu mana fisik, bukan mana fisik ini maksud. Ya, yang dimaksud adalah biar lama tuh. Itu ya. Jadi 7 anggota apa? Telapak tangan semuanya. Tidak boleh ada penghalang.
Ketika kita letakkan tangan kita murni sejadah, murni. Tuh. Ustaz, kalau tangan kita tutup begini Ustaz, Allah, ya, Akbar. Nah, ini jadi kasar kenapa? Karena kita meletakkan sesuatu anggota sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan tiga. Wala yasjud ala syai'in yataharrak biharakati dalam kaidah dalam redaksinya Safinah gitu. Dan jangan sujud di atas benda yang ikut gerak dengan kita. Yang ikut gerak dengan kita apa? Baju, ya, sarung, sorban, ya, peci, kan ikut gerak sama kita ya. Nah makanya ketika sujud, ini karena peci ikut bergerak dengan kita dan dia menghalangi area wajib tuh. Ustaz, lutut gimana? Lutut karena dia adalah bagian dari aurat, harus ditutup. Beda, ya. Tapi kalau telapak tangan tertutup sama ini nih, nah ini kesah. Oh, ya, enggak sah. Tetapi hukum telapak tangan, paham ini? Hukum telapak tangan. Maka dianggap boleh juga bagian sedikit yang tertutup dengan sesuatu yang nempel di tangan. Contohnya Pak, izin. Ya. Berarti kan ada bagian yang tertutup dengan ini sah. Ya, kenapa? Tidak diharuskan secara utuh tangan kita nempel, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apalagi tangan-tangan buang kaki, satu tahun dah. Jadi izin gimana? Gak apa-apa. Ada orang di Tambun ya, wala Betawi. Ini cincin kita deh, buatnya segini, wah, dia racun. Oke ini, macam-macam orang Tambun kalau pakai cincin, lewat Betawi, pakai Betawi, cincinnya gede-gede wah, begini. Berat, kalau berantem aja payah itu. Payah. Ya, cincin, makanya Nabi pakai cincin di kering. Mengesankan sederhana, ya. Kedua nggak ribet, nggak ribet. Ya, kalau usaha mah kita kayak gini kan ini udah rongga ini, geang. Ini udah rongga, ya. Lebih kecil lagi, kalau di kering, biar lebih sederhana. Kedua, ada gerakan tangan kita yang bisa sulit gara-gara kembali lagi kepada telapak tangan, jangan dihalangi. Ya, saat sholat pakai kaos kaki, sama sarung tangan sah nggak? Sah. Asal ketika dia pakai bersama dengan takbiratul ihram. Ya, ya, ekor kaki, ya. Yang nggak sama tadi, yang bergerak dengan gerakan nempel. Kalau sarung tangan kan dipakai, beda nempel sama dipakai, paham nggak? Kalau sarung nempel atau dipakai? Sorban nempel atau dipakai? Kan nempel, ya. Berarti jangan sampai menghalangi ini, jangan. Menghadap kiblat, dibuka, ya, jangan rapat. Disunahkan ketika sujud hidung harus nyentuh, cuman ideal gini. Karena menjadi ukurannya orang Arab, ada kok orang Arab yang hidungnya pesek? Hidungnya mancung semua kan? Ya, berarti ketika dia sujud nempel jidat, otomatis hidung kesan, hidungnya bangir. Ya, oke, Agus kayak gagang bendok. Ya, ulunya hitam bengkok. Gagal benda.
Biar kata ditekan gini ya kagak nempel-nempel tuh hidung lo. Jadi kayak gini, begini aja tuh ya. Akhirnya apa? Hidung lo kena, bibir lo kena. Musak. Ya, akhirnya begini lo. Jadi bukan begini lo, begini lo. Jangan. Ya kalau ada memungkinkan lihat hidungnya. Ya, kalau hidungnya standar mah sujud biasa ke belakang dikit tap, nah nyentuh. Ya, jadi disudahin hidungnya kan. Nah, berarti lihat posisi. Kalau ketika kita sujud, hidung disentuh juga, sebenarnya jidat itu yang nyentuh pasti bagian depan. Ini, ya, ini. Tetapi ada orang yang bukan ini hitam di atas. Oh berarti dia hidungnya diangkat, onggeng. Ya, jadi kayak ulukan, rot gitu. Ya. Dipahamin, sebagian mereka memahami bahwa shimahum fi wujuhin min athari sujud. Ada ayat tampak pada wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Itu ayatnya. Ayat apa? Dari jidat hitam. Oh bukan. Sebab apa? Jidat itu pada tanda orang sujud. Bukan. Maksud ayat itu adalah orang beriman itu muka-muka sembahyang ketahuan gitu loh. Paham nggak? Artinya kalau kita lihat orang sembahyang dari mukanya kelihatan. Tuh, lihat muka-muka sembahyang. Ketahuan dia sembahyang. Tuh, itu maksudnya kata ayat. Wah, muka lo kayak tai kembang hujan. Berarti kan gak ada lu mau muka lu gak pernah kena sembahyang ya? Kan begitu ya? Iya. Gak ada cahaya-cahayanya, muka lu gak pernah sembahyang. Ambil. Tahuan. Paham loh? Jadi, paham ada sebagian dia mengatakan bahwa tidak hitam dalilnya itu bukan. Bahwa ayat itu menjelaskan bahwa orang beriman mah yang sembahyang ketahuan mukanya, muka ayat sembahyang ketahuan cerah ya, berseri. Sebab kulit kalau kena air pori-pori akan segar terus. Segar dia, makanya ketika wudhu ada jahit dari mana? Wow, tekan biar pori-pori masuk, ada refreshing situ. Muka segar, bersih, komedo bersih, keringat bersih semuanya, cerah. Tapi kalau kalau wudhunya kayak orang pakai make up, plak plok gitu, nggak bakalan jernih apa ya? Ya kembali ke sujud ya. Jadi kalau kita lihat teorinya, secara teorinya, seharusnya orang kagak harus dipaksakan. Jidat hitam, ya mungkin barangkali ada orang banyak sujud jidat hitam, iya. Ya, tapi bukannya ente harus jidat hitam. Pernah ada aliran namanya aliran batu. Jadi dia kalau sujud batu 3 di atas batu 3, lah bener-bener dipatok kok dia betok. Batu 3 sama dia aliran batu. Supaya berharap jidatnya hitam. Dipaksain. Ya. Di akhirat itu Allah akan bangkitkan. Jadi tanda-tanda ibadah itu nanti akan Allah jadikan saksi kita di akhirat. Apa? Ya mungkin waktu berjuang kena tembak dulu sini saksi, kena sayatan pedang gitu saksi. Ya, dia sembahyang ada jidatnya hitam jadi saksi. Nah itu barangkali di akhirat seperti itu. Cuman ente jangan dipaksakan, nggak boleh ya. Ustaz pahamin, jangan memaksakan ente supaya ente punya jidat hitam. Agama nggak nyuruh ya. Agama nyuruh ente perbanyaklah sujud, perbanyaklah ruku, maksudnya perbanyaklah warkahu ma'ar rakin, rukulah bersama orang-orang ruku, karena ruku bagian gerakan dari sholat. Maka aturan kadang menggunakan satu kata itu aja, tetapi maksudnya apa? Suruh pada sembahyang berjamaah. Minas sajidin, orang-orang yang suka sujud. Maksudnya apa? Orang-orang yang doyan sembahyang. Itu ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Buhainah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sajada farraja baina yadayhi. Jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau sholat dan dia sujud, farraja baina hatta yabdu bayadha ibti. Beliau merenggangkan kedua tangan beliau hingga tampak putih kedua keteknya. Ya, jadi tuntutan jangan rapat begini guys ya. Ini buka tuh, seakan-akan keteknya kalian ya kan. Ayo gue melatih begini, wah, ada orang ngapa ini jatuh dari tingkat. Ya, harus juga jangan begini sih, kena hidung orang ini. Ya, kena hidung orang hati. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajadta fadha kafaika warfa min fagaik. Kalau kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, angkatlah kedua sikutmu. Oh ya, ada keadaan di mana sujud gak seperti itu. Contoh, oh. Jadi seperti apa? Ya kalau gini, nah, saya itu dia, begini. Kalau perempuan, iya, nggak begini. Perempuan mah ya, begini ya. Kenapa kalau begini ya? Gak bisa 9 anggota yang sujud. Wah, bisa 9 yang sujud ya nggak? Nah, makanya rapat ini. Ya, perempuan. Kakinya kalau laki-laki dibuka, tangan buka perempuan, pahanya rapat, tangannya rapat. Dalam simbolisasi ibadahnya, perempuan harus rapat. Tutup ya, itu menandakan pesannya wanita itu ya, bayang aja seperti itu ya. Kalau laki buka paham, dibuka, oke. Riwayat bin Hujrin karena sesal kala idza raka'a ruku' faraja baina asabi wa idza sajada dhamma asabi. Nabi Muhammad kalau ruku' beliau merenggangkan jari-jarinya ruku', dan apa sujud beliau kumpulkan jari-jarinya. Ya, jangan begini, waduh, apa lu? Keram. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Kata si Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau sholat dengan kaki mutarabbi. Ya, paham? Adik di Abbas radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sajdatain, kalau antara dua sujud baca Allahumma Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu dua apa? Antara dua sujud. An Malik bin Hail an-Nawra'an Nabi yusalli fa idza kana fi witrin min salati lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Pada rakaat ganjil beliau tidak bangkit sebelum duduk tegak dan terlebih dahulu. Oke, ya, pada rakaat ganjil gini. Dan 3 ke 4. Sekarang Bami di rakaat ketiga sedang sujud. Coba sujud 2 kali langsung bangun ke rakaat keempat kan? Ayo coba dah. Berarti sujud dulu. Sujud dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar 2 kali. Kan bangun ya? Allah, jangan bangun. Duduk dulu. Rabbana innaka hamdan arhamar rahim tabarakalla innaka tasmi'ul alim wa barik innaka tawwabur rahim. Wa bi subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillah.